Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sore ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Mukhtasar Kitab Ad-Da' wad-Dawa. Kitab Ad-Da' wad-Dawa sendiri adalah karya Ibnu Qayyim rahimahullah, dan insyaallah kita akan membaca poin berikutnya yang diberi judul Faslun ad-du'a'u min anwa'il awdiyah, min anwa'il adwiyah. Pasal bahwa doa adalah di antara obat yang paling mujarab. Wad-du'a'u min anfa'il adwiyah. Doa merupakan obat yang paling mujarab. Wa huwa aduwul bala. Doa merupakan lawan dari bencana. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, di mana doa bisa yudafi'ul bala, menolak bala. Wa yu'alijuhu, atau bisa mengatasi bala. Wa yamna'u nuzulahu, menghalangi turunnya bala. Wa yarfa'uhu, atau menghilangkan bala. Au yukhaffifuhu, meringankan bala idza nazala, apabila sudah turun. Wa huwa silahul mu'min, dan doa merupakan senjata bagi mukmin. Kalimat doa silahul mu'min ini disebutkan dalam sebuah riwayat, dan ini menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya doa bagi seorang mukmin, karena yang namanya manusia ketika dia berhadapan dengan musuh tapi dia tidak memiliki senjata, kita bisa bayangkan tangan kosong melawan musuh yang bersenjata. Setan itu adalah musuh kita, sebagaimana penegasan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, bahwa iblis dan bala tentaranya adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, ketika seorang mukmin dia berhadapan dengan musuhnya tapi tanpa senjata, kira-kira apa yang akan terjadi? Manusia berhadapan dengan musuh tapi tanpa senjata, mungkin akan sangat beresiko, bahkan dalam posisi dia kalah. Karena itu disebut oleh Nabi SAW, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa doa adalah senjata bagi mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi mukmin. Dan ini disebutkan dalam hadis riwayat Hakim, dinilai sahih oleh Al-Hakim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ad-du'a'u silahul mu'min, bahwa Nabi SAW bersabda, doa adalah senjata bagi orang mukmin. Baik. Selanjutnya, walahu ma'al bala'i thalathatu maqamatin. Ketika doa itu bersinggungan dengan bala, dengan bencana, di sana ada 3 keadaan. Ahaduha, yang pertama adalah ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doanya lebih kuat dibandingkan bala, sehingga doa itu bisa menolak bala. Atsani, yang kedua, ayyakuna ad'afa minal bala fayaqwa alaihi al-bala'u fayusabu bihil abdu. Doa itu lebih lemah dibandingkan bala, sehingga bala lebih kuat dalam hal ini, maka sang hamba terkena bala. Walakinnahu qad yukhaffifuhu wa in kana dha'ifan, meskipun bisa jadi dengan doa itu bisa meringankan balanya, hanya saja cukup lemah. Doa bisa meringankan balanya, tapi cukup lemah kekuatannya. Ats-tsalitsu, yang ketiga, ayyataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu. Yang ketiga adalah ayyataqawama, berimbang. Doanya kuat, balanya juga kuat. Wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibahu, sehingga satu sama lain bisa saling menghadang. Bisa jadi balanya kadang lebih kuat sehingga datang, tapi enggak sebanyak ketika tidak ada doa, atau doanya lebih kuat sehingga balanya enggak jadi datang, karena posisi doa ini lebih kuat. Baik, demikianlah
penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Dari sinilah kita mendapatkan satu kesimpulan bahwa doa yang seperti itu kondisinya sudah selayaknya kita perbanyak. Kita tentu saja tidak ingin mendapatkan bala. Meskipun bala tidak bisa dihindari. Sebab bagian dari sunnatullah bagi siapapun yang hidup di dunia, pasti dia akan mendapatkan bala. Nah, ketika dia mendapatkan bala, hal penting yang perlu dia ingat adalah segera kembali kepada zat yang memberi bala. Bentuk kembali kepada zat yang memberi bala adalah berdoa kepadanya, memohon ampun kepadanya, dan seterusnya. Semakin kuat doa kita, maka semakin berpeluang besar bala itu akan hilang dari diri kita. Dan sebaliknya, sebagaimana pembagian yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Wa min anfa'il adwiyah, dan di antara doa yang paling bermanfaat adalah al-ilhah fid du'a. Merengek-rengek. Al-ilhah artinya mengulang-ulang. Kita terjemahkan dengan merengek-rengek fid du'a ketika berdoa. Wa qad rawa Ibnu Majah fi sunanihi, Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man la yas'alillaha yaghdab alaihi." Siapa yang tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Dan ilhah dalam doa termasuk dianjurkan, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berdoa itu beliau berulang. Beliau ulangi sebanyak sekian kali, kadang 3 kali, kadang sekian kali, sesuai dengan kebiasaan doa-doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mengulang-ulang doa itu disebut dengan al-ilhah. Disebut dengan ilhah, yaitu merengek-rengek ketika berdoa. Mintalah kepada Allah dengan serius. Dan mintalah kepada Allah dengan penuh semangat agar doa itu dikabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang memaksanya. Dan salah satu di antaranya adalah al-ilhah fid du'a. Baik. Kita tuliskan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan bahwa ketika berdoa itu diiringi dengan kondisi yakin akan diijabah. Berdoalah kepada Allah dengan suasana perasaan batin, yakin doa itu akan diijabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin bil ijabah, akan diijabahi. Coba kita lihat di sini. Min adabid du'a wa asbabi ijabatihi. Di antara adab doa dan sebab mustajabnya doa adalah ayyuhsinal abdu dhanna billah. Seorang hamba hendaknya husnuzan kepada Allah. Wa annallaha sayujibu du'aahu, dan bahwa Allah akan mengijabai doanya. Wa la yukhayyiba raja'ahu, dan tidak akan memberikan harapan palsu untuk harapannya, tidak akan mengecewakan harapannya. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian sangat yakin agar doa itu diijabahi. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Sadarilah bahwasanya Allah tidak akan mengijabahi doa min qalbin ghafilin lahin, dari hati yang ghafil, yang lupa, yang lalai, lahin yang tidak gubris, tidak peduli, yang lalai. Hadis statusnya hasan, dan ini disebutkan oleh Syalbani dalam Sahih At-Tirmidzi. Sekarang kita akan lihat keterangan dalam kitab Tuhfatul Ahwadhi karya Sunan At-Tirmidzi. Imam Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadhi menyebutkan, sabda Nabi SAW, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah diiringi dengan perasaan yakin kalau akan diijabahi. Wal halu annakum muqinuna biha. Maksudnya adalah berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian betul-betul yakin akan diijabahi.
Kunu 'inda du'ai ala halatin, maka jadilah saat engkau berdoa ala halatin tastahiquna bihal ijabah, dalam kondisi kalian berhak untuk diijabai. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian tuh berhak untuk diijabai. Min ityanil ma'ruf wajtinabil munkar, dengan melakukan hal yang ma'ruf, menjauhi yang mungkar. Wa ri'ayati syurutid du'a, memperhatikan syarat-syarat doa, seperti hudurul qalbi, hadirnya hati. Wa tursidul azminah asyarifah, memperhatikan waktu-waktu yang istimewa. Wal amkinal munifah, dan tempat-tempat yang istimewa. Waqtinamul ahwalil latifah, dan memanfaatkan keadaan-keadaan tertentu, keadaan khusus seperti sujud, doa ketika sujud dan yang lainnya. Hatta takunal ijabatu ala qulubikum aghlaba min rad, sampai al-ijabah ala qulubikum, sampai dikabulkan, perasaan dikabulkan itu lebih meyakinkan pada dirimu dibandingkan doa itu ditolak. Sampai perasaan kamu, nampaknya doa saya ini dikabulkan, ada perasaan besar doa itu akan dikabulkan oleh Allah, melebihi perasaan doa itu akan ditolak oleh Allah. Au arada, atau yang dimaksud dari hadis adalah wa antum mu'taqiduna annallaha la yukhayyibukum. Berdoalah kalian dengan penuh keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan kalian. Li sa'ati karamihi, karena luasnya karam, kemurahan Allah. Wa kamali qudratihi, dan sempurnanya kuasa Allah. Wa ihatati ilmihi, dan luasnya ilmu Allah. Litahaqquqi sidqir raja, agar kita betul-betul punya harapan yang jujur. Harapan jujur maksudnya gimana? Saat dia berharap itu serius. Wa khulusid du'a, dan doanya dilakukan dengan ikhlas. Li'anna ad-da'i ma lam yakun raja'uhu wathiqan, karena seorang yang berdoa ketika harapannya belum kuat, lam yakun du'a'uhu sadiqan, berarti doanya belum serius, doanya nggak jujur. Nggak jujur artinya nggak serius. Baik, demikian keterangan Al-Mubarakfuri dalam syarah Sunan At-Tirmidzi, kitabnya disebut dengan Tuhfatul Ahwadhi. Baik, doa yakin akan diijabah, ini salah satu di antara faktor agar doa itu mustajab. Tadi Ibnu Qayyim menyebutkan tentang kekuatan doa. Kekuatan doa. Bagaimana cara membangun kekuatan doa? Membangun kekuatan doa, di situ ada dua kondisi. Kita tuliskan di sini. Membangun kekuatan doa. Agar doa itu kuat, ada dua keadaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, membangun kondisi batin ketika berdoa. Membangun kondisi batin ketika berdoa adalah menanamkan keyakinan. Menanamkan keyakinan atau harapan besar, bahwa doa kita akan dikabulkan. Menanamkan keyakinan atau harapan besar bahwa doa kita akan dikabulkan. Caranya bagaimana? Ada dua renungan yang tadi disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Cara yang pertama adalah meyakini kemurahan Allah, kemurahan dan kuasa Allah, sehingga saat kita berdoa diiringi dengan keyakinan penuh Allah itu maha pemurah, Allah maha kuasa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengecewakan hambanya sepanjang hambanya memenuhi semua syarat diijabainya doa.
meyakini kemurahan dan kuasa Allah. Kemudian yang kedua adalah melakukan sebab-sebab mustajabnya doa. Sebab-sebab mustajab doa agar hati kita yakin. Agar hati kita yakin. Yakin apa? Agar hati kita yakin doa kita mustajab. Nah, ketika hati kita yakin bahwa doa kita akan mustajab, itulah posisi seperti yang diajarkan Nabi SAW, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ini membangun kekuatan doa dari sisi batin. Kemudian yang kedua adalah kondisi lahiriah. Membangun kekuatan doa yang sifatnya lahiriah. Bentuknya adalah memperhatikan kondisi agar doa mustajab. Memperhatikan kondisi agar doa mustajab. Misalnya gimana Pak memperhatikan kondisi agar doa mustajab? Misalnya berkaitan dengan masalah waktu, ya. Misal milih waktu. Terus apa lagi? Milih waktu atau tempat yang istimewa dalam berdoa. Lalu apa lagi? Misal yang lain adalah memilih posisi yang tepat ketika berdoa, sujud, dan seterusnya. Jadi memperhatikan kondisi agar doa itu mustajab. Kemudian bentuk yang lain adalah memilih redaksi yang benar. Memilih redaksi doa yang benar. Sehingga dengan memperhatikan ini, maka orang akan sangat yakin doanya ini berkekuatan. Permohonannya ini penuh dengan keseriusan. Ada banyak faktor di mana doa itu lebih mustajab. Nah, di saat ada keyakinan-keyakinan semacam itu, berarti doanya akan semakin kuat. Nah, ada dua ya, membangun kekuatan doa. Pertama, membangun kondisi batin. Yang kedua, membangun kondisi lahiriah. Baik, selanjutnya, apabila orang bisa semacam ini, doanya akan yakin diijabahi. Maka janji Nabi SAW bahwa siapa yang berdoa dan akan diijabahi, ya, ini akan lebih dekat dengan apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Selanjutnya, perwujudan doa. Perwujudan doa, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa doa tidak hanya diwujudkan dalam bentuk sesuai yang diminta. Pernah disabdakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan masalah penyebutan atau perwujudan doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, Ahmad dan yang lainnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin yad'u," tidaklah seorang muslim yang berdoa, "laisa bithmin wala biqati'ati rahimin," yang isi doanya itu tidak mengandung dosa atau mutus silaturahmi, illa a'tahu, kecuali Allah akan berikan kepadanya ihda thalathin, salah satu dari tiga hal. Pertama, imma ayyu ajjila lahu da'watahu, Allah segerakan sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, Allah simpan untuknya di akhirat. Yang ketiga, wa imma ayyadfa'anhu minas-su', atau Allah akan hilangkan darinya gangguan, ya, mithlaha, yang semisal dengan apa yang dia minta. Qala, maka para sahabat mengatakan, idzan nukthir, kalau begitu kita perbanyak berdoa ya Rasulullah.
Jawab Nabi SAW, Allahu aktsar. Allah lebih banyak lagi dalam memberikan balasan kepada para hambanya. Sehingga misalnya jemaah haji yang kumpul di Arafah, berapa jumlahnya? Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Semuanya berdoa. Walaupun doanya tidak seragam, dengan permintaan yang beragam. Ada yang minta A, ada yang minta B, ada yang minta C. Dan semuanya Allah dengar. Semuanya Allah perhatikan. Dan ini menunjukkan bagaimana ketika Allah mengabulkan doa, Allah nggak bingung. Yang ini minta ini, minta ini. Bingung saya, ini yang benar minta yang mana? Itu manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun seluruh hambanya kumpul di mahsyar misalnya, atau kumpul di Arafah, lalu dia minta sesuatu, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk kemudian mengetahui semua permintaan itu. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga di sini kita bisa tuliskan perwujudan doa diberi sesuai yang diminta. Jadi misalnya dia minta anak, dikasih anak. Dia minta kendaraan, dikasih kendaraan, dan seterusnya, sesuai yang dia minta. Yang kedua, perwujudan doa bisa bentuknya adalah dipalingkan dari bencana, yang senilai dengan manfaat doa. Ya. Dan kita nggak tahu yang seperti ini. Dipalingkan dari bencana yang senilai dengan manfaat doa. Kita walaupun nggak tahu kayak apa itu, Pak. Wallahu alam. Karena bisa jadi ada balak tertentu, terus kita nggak jadi dapat, disebabkan karena doa yang pernah kita baca. Yang ketiga adalah disimpan di akhirat. Nah, ketika disimpan di akhirat, maka nanti pemiliknya akan mendapatkan banyak sekali catatan-catatan doa dan permohonan-permohonan doa yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan doa termasuk ibadah. Doa adalah ibadah. Maka ada pahalanya, sehingga di sini berpahala. Maka pahala itulah yang kemudian dia menjadi simpanan di akhirat. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita akan beralih kepada bab yang baru. Faslun minal afatil lati tamna'u qabulad du'a. Tamna'u qabulad du'a. Pasal minal afat, bagian dari al-afat, bagian dari potensi buruk, cacat, allati tamna'u qabulad du'a, yang menghalangi diterimanya doa. Wa minal afatil lati tamna'u tarattuba athari du'a alaihi. Di antara cacat yang bisa menghalangi pengaruh doa adalah ayyasta'jilal abdu wa yastabdi'ul ijabah. Seseorang ingin segera dikabulkan doanya, sementara ijabahnya tertunda. Saya sudah berdoa berkali-kali, kenapa enggak diberi-beri? Fayastahsiru wa yada'a ad-du'a. Ya, maka dia pun merasa rugi. Wa yada'a ad-du'a wa huwa bimanzilati man badara badran. Dan dia tinggalkan doanya, maka itu seperti orang yang menebar benih, au gharasa gharsan, atau menanam pohon, faja'ala yata'ahaduhu wa yusqihi, kemudian dia rawat dengan baik, dia perhatikan, dia kasih air. Falamma stabta'a kamalahu, ketika buahnya itu datangnya terlambat, wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu, maka pada saat dia sudah mendapatkannya akan dia biarkan. Dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jil
doa kalian akan diijabahi selama tidak buru-buru. Yaqulu da'autu falam yustajab li, aku sudah banyak berdoa tapi belum diijabahi. Wallahu alam. Ini yang bisa menyebabkan doa itu terhalangi untuk diterima oleh Allah. Sebentar. Bismillah. Baik. Coba kita baca lagi ya. Minal afatil lati tamna'u qabulad du'a. Di antara cacat yang menyebabkan doa itu terhalangi adalah ketika seseorang merasa buru-buru untuk dikabulkan doanya. Wa yastabti'u al-ijabah, dan dia merasa kenapa terlalu lama untuk diijabahi. Yastahsira, kemudian dia merasa menyesal. Wa yada'ad du'a, lalu dia tinggalkan doa. Dia enggak lagi berdoa. Dia sudah berdoa misalnya selama berbulan-bulan. Terus dia merasa kok enggak ada bukti, kayaknya enggak ada tanda-tanda dikabulkan. Terus dia tinggalkan. Wa huwa bimanzilati man badara badron, seperti orang yang menanam bibit, au gharasa gharsan, atau orang yang menanam gharsan, menanam tanaman. Badara badron itu seperti nanam padi. Nanam padi itu kan pakai biji. Atau seperti nanam lombok pakai biji. Sedangkan gharasa gharsan itu seperti nanam kurma atau nanam buah-buahan, ya. Sehingga yang ditanam adalah bentuknya sudah dalam bentuk tanaman, tanaman kecil. Faja'ala yata'ahaduhu wa yuskihi, dia perhatikan pohon itu, dia rawat dengan baik, dia airi. Falamma istabta'a kamalahu wa idrakahu tarakahu wa ahmalahu. Ketika ternyata kok pohon itu nggak gede-gede, pohon itu lama tidak berbuah, tarakahu, dia tinggalkan. Wa ahmalahu, tidak dia pedulikan. Akhirnya dia sama sekali tidak mendapatkan manfaatnya. Kenapa? Karena dia tidak bersabar. Pada saat dia berdoa ternyata doanya tidak diijabahi oleh Allah, dia tidak bersabar. Lalu dia mutung ketika berdoa. Wa fi sahihil Bukhari, disebutkan dalam Sahih Bukhari,
Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yustajabu li ahadikum, doa kalian akan diijabahi, malam ya'jil, selama dia tidak buru-buru. Yaqulu, kemudian dia mengatakan, da'autu falam yustajab li, aku sudah lama berdoa tapi enggak diijabahi. Taib. Sekarang kita tulis di sini. Terburu-buru untuk diijabahi doanya. Ada orang yang dia terburu-buru agar doanya cepat diijabahi. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwasanya orang itu tidak sabar ketika dia berdoa. Ini hukumnya terlarang, dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW melarang praktek semacam ini. Orang yang buru-buru ketika berdoa, pingin segera diijabahi. Baik. Kemudian praktek buru-buru ketika berdoa menunjukkan bahwasanya yang bersangkutan tidak sabar. Karena itu kita perlu paham bahwa doa itu butuh sabar. Sebab doa itu meminta, bukan mendikte. Karena doa itu sama dengan meminta, bukan mendikte. Sehingga bedakan dua hal ini. Doa itu meminta, bukan dikte. Anda tidak sedang mendikte Allah Ta'ala, tapi Anda mohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Baik. Selanjutnya, bentuk terburu-buru dalam berdoa adalah bentuk buru-buru dalam doa. Bagaimana bentuknya? Dia komentar sudah lama doa, merasa tidak diijabahi, tapi merasa tidak diijabahi. Bahkan ada yang merasa kecewa. Ada yang merasa kecewa. Bahkan ada yang merasa rugi. Saya itu udah banyak berdoa, rugi saya. Udah berdoa bertahun-tahun. Saya sudah ini, saya sudah keluarkan tenaga banyak untuk berdoa. Dia merasa rugi. Lalu dari semua itu, komentar sudah lama doa tapi tidak diijabahi, merasa kecewa, merasa rugi. Pada kondisi ini kemudian dia tinggalkan doa. Dia tinggalkan doa. Udahlah, buat apa kita repot-repot berdoa? Kan kita sudah lama berdoa, sudah serius berdoa, tapi ternyata nggak ada respon sama sekali. Nggak tahu ini benar nggak sih? Nah, maka dia tinggalkan doa itu. Dalam posisi ketika dia tinggalkan doa itu, selesai sudah. Dia tidak mendapatkan manfaat apapun. Nah, kalau sudah dia tinggalkan, tidak dapat manfaat apapun. Karena sudah dia tinggalkan. Oke? Selanjutnya, berkaitan dengan masalah buru-buru dalam berdoa, kita mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hamba tidak sopan santun kepada Allah. Hamba tidak sopan kepada Allah. Bentuk hamba tidak sopan kepada Allah adalah pada saat hamba itu tidak diijabahi doanya oleh Allah sesuai dengan apa yang dia minta, terus dia mengadu kepada yang lain. Jadi hamba mengadu kepada yang lain karena doanya tidak diijabahi. Dalam kondisi ketika doanya tidak diijabahi, dia mengadu kepada orang lain. Saya itu sudah lama berdoa, tapi
nggak ada hasil. Ya. Padahal ucapan dia didengar oleh Allah atau tidak? Didengar. Dan dia ngomong seperti itu. Dia minta kepada Allah, tapi Allah tidak segera memberikan apa yang dia minta. Lalu dia ngomong kepada makhluk. Ngomong kepada makhluk, saya sudah lama minta kepada Allah. Saya sudah berdoa lama kepada Allah. Tapi Allah nggak kabulkan. Dia sampaikan itu ke makhluk. Sehingga seolah-olah apa? Dia curhat kepada makhluk tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam mengabulkan doa. Nah, dan ini termasuk di antara tindakan tidak sopan di hadapan Allah. Tidak sopan di hadapan Allah. Kenapa Pak kok tidak sopan di hadapan Allah? Karena posisi orang ini dia mengadukan tentang Allah kepada makhluk yang lain, sehingga dia tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup banyak kasus macam ini, di mana orang mengadu kepada makhluk yang lain tentang Allah. Saya sudah lama kerja, katanya hijrah itu nanti rizkinya akan bertambah. Nyatanya saya hijrah tapi nggak ada hasil. Katanya kalau orang itu berdoa, maka doanya akan diijabahi dengan sesuai dengan apa yang dia minta. Janjinya ada banyak dalam Quran, tapi nyatanya saya sudah lama berdoa nggak ada hasil. Sehingga dia ngomong seperti itu di hadapan makhluk dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibarat dia mengadukan tentang Allah kepada makhluk-makhluk Allah taala. Bukankah itu tindakan yang sangat tidak sopan di hadapan Allah? Ya. Sehingga yang terjadi ketika seorang hamba itu senang mengadukan doanya kepada orang lain sampai kemudian dia mutung tidak mau berdoa, maka dia tidak sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hikmah doa yang tertunda. Hikmah doa yang tertunda. Terkadang ada doa yang ditunda oleh Allah Ta'ala sehingga pengabulannya lama sekali. Setelah sekian tahun baru dikabulkan oleh Allah. Apa hikmahnya? Ketika seorang hamba berdoa, lalu ternyata doanya ditunda, tidak segera Allah ijabahi. Bagian pertama yang perlu dia sadari adalah bahwa berdoa itu meminta. Berdoa itu meminta, bukan ngemis, bukan mendikte, afwan ya, bukan mendikte. Doa itu minta kepada Allah, bukan dikte. Namanya minta, kadang dikasih, kadang nggak dikasih, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya? Dan dengan keberadaan doa bentuknya minta, kadang dikasih, kadang tidak dikasih, agar hamba sadar bahwa perbuatan Allah, tidak bisa dikendalikan oleh makhluknya, sehingga makhluk tidak bisa mengendalikan perbuatan Allah. Ya. Maka terkadang doa makhluk tidak diijabahi. Andaikan semua permohonan makhluk itu terwujud, pokoknya siapapun berdoa, minta apapun, di waktu kapanpun, dimanapun, minta apapun pasti akan Allah kasih sesuai dengan apa yang dia minta. Dalam kondisi ini kira-kira gimana? Seolah-olah seluruh perbuatan Allah tergantung kepada permintaan makhluk. Maka yang terjadi gimana? Makhluk yang mengendalikan Khalik ataukah Khalik yang mengendalikan makhluk? Nah, yang lebih banyak adalah Khalik mengendalikan makhluk. Itu yang diyakini oleh masyarakat dengan cara seperti ini. Jadi kenapa saya sudah berdoa lama kok nggak mustajab? Maka tolong diyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu dan dia melakukan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Kalaupun makhluk dia tidak bisa mengendalikan apa yang menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun makhluk ini misalnya punya kuasa yang besar dan seterusnya.
Baik. Sehingga adanya doa yang ditunda atau yang tidak dikabulkan itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, di antara hikmah yang lain adalah agar hamba dapat pahala lebih lama, dapat pahala doa lebih lama. Agar hamba dapat pahala doa lebih lama. Sebagai contoh ya, ini ada 2 kasus. Contoh. Baik. A dan B sama-sama teman akrab. A tidak punya anak, B juga sama. B tidak punya anak. Sama ya. Sudah? Lalu keduanya berdoa. A dan B berdoa dengan redaksi yang berbeda. Yang satu minta A, yang satu minta B. Nah, ketika A dan B sama-sama berdoa, anggaplah misalnya berdoa minta anak. Keduanya berdoa minta anak. Sudah? Saat dia berdoa minta anak, nah di sini ada 2 keadaan. A berdoa terus, B berdoa. Sampai di titik ini dia punya anak. Nah, saat dia punya anak gimana? Ya, karena sudah punya anak, ya bisa jadi doanya berhenti. Sehingga di titik ini doa berhenti. Doa yang isinya permintaan. Sesuatu, dia minta sesuatu, kemudian Allah wujudkan sesuai dengan apa yang dia minta, maka doanya akan berhenti. Nah, di saat apa yang diminta oleh A itu belum terwujud, maka dia akan terus berdoa. Dia akan terus berdoa sampai titik tertentu. Nah, di sini ada 2 kemungkinan. Pertama, mustahil diijabai. Yang kedua, dia tetap berusaha untuk diijabai. Dua-duanya boleh. Nah, yang jelas di sini saat dia berhenti di sini, ya, karena merasa mustahil, sudah tua, kayaknya sudah nggak sanggup. Nah, merasa mustahil. Lalu dia berhenti. Pertanyaannya, siapa yang lebih lama dalam berdoa? Jawabannya A. A rentang doanya lebih panjang. Siapa yang lebih banyak pahala doanya? A lebih banyak. Karena dengan demikian A berdoa lebih panjang. Baik, itulah salah satu di antara hikmah kenapa terkadang sebagian dari doa hamba itu ditunda dikabulkan atau tidak dikabulkan. Wallahu alam. Selanjutnya kita baca kembali keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim. Faslun, beliau mengatakan, hudurul qalbi ma'ad du'a. Doa diiringi dengan hudurul qalbi, kehadiran batin. Wa idza jumi'a ma'ad du'ai hudurul qalbi. Ketika doa itu diiringi dengan hadirnya batin, wa jum'iyatuhu bi kulliyatihi 'alal matlub. Yang dimaksud dengan hadirnya hati ketika doa adalah dia betul-betul serius untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Wa sadafa waqtan min awqatil ijabati sittah. Dan doanya dia lakukan tepat di waktu di mana dia mendapatkan ijabah. Ya, as-sittah. Dan waktu itu ada 6. Pertama, ats-tsulusul akhir minal lail. Sepertiga terakhir di waktu malam. Yang kedua ketika azan. Yang keempat antara azan dan iqamah. Yang kelima di bagian akhir dari salat 5 waktu. Yang keenam ketika imam naik ke atas mimbar hari Jumat hatta yuqdas shalah, sampai salat selesai. Jadi sepanjang kegiatan Jumatan. Wa akhiru sa'atin ba'dal asri min dzalikal yaum, dan yang terakhir adalah satu waktu setelah asar di hari tersebut.
Baik. Ada 6 waktu mustajab. Sepertiga malam terakhir ketika azan, antara azan dan iqamah. Kemudian di penghujung bagian salat, lalu ketika imam naik mimbar, dan setelah asar ya, di hari Jumat. Wallahu alam. Wa sadafa khusyu'an fil qalbi wa inkisaran baina yaday rabbi wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Dan sejalan dengan khusyuk dalam hati adalah inkisaran baina rabbi. Dia merasa butuh di hadapan Rabbnya. Wa dhullan lahu wa tadarruan wa riqqatan. Penuh dengan merendahkan hati di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga saat doa itu dipenuhi dengan kekhusyuan, maka yang dilakukan adalah doa yang betul-betul serius. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diiringi dengan khusyu'ul qalbi, khusyuknya batin. Wastaqbalat da'i al-qiblata, yang berdoa menghadap ke arah kiblat. Wa kana ala taharatin, dalam kondisi suci. Wa rafa'a yadayhi ila sama', kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Wa yabda'u bihamdillahi wa tsana'i alaih, dia mulai dengan memuji Allah dan memujinya. Thumma thanna bis salati ala Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengulang bacaan salawat untuk Nabi Muhammad SAW, untuk yang merupakan hamba dan utusan Allah Ta'ala. Thumma qaddama baina yaday hajatihi at-taurata wal istighfar, kemudian dia dahulukan kebutuhannya, yaitu at-taubat wal istighfar, dengan banyak bertobat dan istighfar. Saat dia berdoa diiringi dengan banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma dakhala 'ala Allah, barulah setelah itu dia meminta kepada Allah. Wa alaha alaihi fil mas'alah, lalu doanya diulang-ulang. Wa tamallaqa wa du'a'uhu raghbatan wa rahbatan, doanya dipenuhi dengan perasaan harap dan cemas. Wa tawassala ilaihi bi asma'ihi wa sifatihi wa tauhidihi, dan dia berusaha untuk mencari tawassul dengan membaca asma Allah, menyebutkan sifat-sifat Allah dan keesaan Allah. Wa qad bayyana baina yaday du'aihi sadaqatan, dan bahkan dia iringi sebelumnya, sebelum berdoa adalah dia sedekah dulu. Fa inna hadzal du'a la yakadu yuraddu abada. Doa dengan semua adab di atas nampaknya hampir tidak akan ditolak oleh Allah. Wala siyama in sadafal ad'iyata allati akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annaha madzinnatul ijabah. Terlebih ketika doa yang dibaca sebagaimana disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di posisi yang madzinnatul ijabah, ada dugaan kuat untuk diijabahi. Au annaha mutadamminatun lil ismil a'zam, atau karena mengandung nama yang paling agung, yaitu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Tayyib. Selanjutnya, faminha ma fi sunan was sahih Ibnu Hibban, disebutkan dalam kitab Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abdullah bin Buraidah dari ayahnya Buraidah Ibnul Hasib, bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, laqad sa'alallaha bismil alladzi idza su'ila, dia telah minta kepada Allah dengan nama, menyebut nama alladzi idza su'ila, dimanapun ketika orang itu diminta, bihi, dengan menyebut nama itu, a'ta, maka Allah Ta'ala akan memberikannya. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan jika dia digunakan untuk berdoa, ajaba, maka Allah akan mengijabainya. Baik, dan yang dilakukan oleh orang ini adalah sebelum dia berdoa banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan dalam Jami' At-Tirmidzi, dinilai sahih oleh Al-Hakim dari hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, da'watu Dhinnun, doanya Nabi
Zunnun. Nun artinya ikan. Zunnun berarti sang nabi yang ditelan ikan. Idza da'a wa huwa fi batnil hut, ketika beliau berdoa pada saat berada di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Innahu lam yad'u biha muslimun. Setiap muslim yang berdoa dengan doa semacam ini, fi syai'in qattu, dalam masalah apapun, illa stajaballahu lahu, maka Allah akan mengijabahi doanya. Nah, kemudian juga disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW ketika mengalami bencana, beliau berdoa, La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallahu rabbul arshil azim, La ilaha illallahu rabbus samawati sab'i wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ada orang yang berdoa, atau Nabi SAW ketika mengalami kesulitan, beliau berdoa semacam ini. Banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengagungkan Allah ta'ala berikut ciptaan-ciptaan yang menjadi tanda kuasa Allah. Nah, wa fi musnadil imami Ahmad, dan disebutkan dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Ma asaba ahadan qattu hammun wala hazan. Apabila seseorang itu sedang ditimpa dengan kesedihan, dengan kebingungan, faqala, kemudian dia mengucapkan, Allahumma inni abdaka, ya Allah, aku adalah hambamu. Ibnu abdika, putra dari hambamu. Wabnu amatika, putra dari amatika, dari budak perempuanmu. Jadi semua wanita adalah budak perempuan Allah. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu. Madin fiyya hukmuk, hukummu telah lama berlaku bagiku. Adlun fiyya qada'uk, dan keputusanmu adalah adil di hadapanku. As'aluka Allahumma bikulli ismin huwalak, maka ya Allah, dengan seluruh namamu aku mohon kepadamu, dengan nama yang kau miliki, samaita bihi nafsak, yang kau sebut dirimu sendiri dengan nama itu, au 'allamtahu ahadam min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada siapapun di antara makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu. Au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau nama yang kau sembunyikan dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Antaj'alal Qur'anal 'azima rabi'a qalbi, agar engkau menjadikan Quran yang agung ini sebagai rabi'a qalbi, berseminya hatiku, wa nura sadri, cahaya bagi dadaku, wa jala'a husni, kesembuhan bagi kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan menjadi sebab hilangnya hammi, bingungku, illa adhaballahu azza wa jalla hammahu wa huznahu, maka kalau dia baca seperti ini, Allah akan hilangkan hammahu tadi, terlalu besar kebingungan dia, keresahan dia, wa huznahu, demikian pula kesedihan dia, wa abdalahu makanahu farihan, dan Allah gantikan dengan kemuliaan, dengan kebahagiaan. Faqila, maka ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ala nata'allamuha, bolehkah kita mempelajarinya? Qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, bala, yang bagi liman sami'aha ayata'allamaha, bagi orang yang sudah mendengarnya, hendaknya dia berusaha untuk mengajarkannya. Wallahu alam. Baik. Sampai di sini penjelasan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengenai kekuatan doa. Nah, selanjutnya di bab berikutnya yang disebutkan oleh penulis adalah bab tentang syarat doa yang makbul. Namun agar nanti bisa lebih lengkap, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wallahu alam.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ditunggu sebentar. Taib, kita coba sambung lagi. Silahkan jika ada yang mau disampaikan. Ini masih materi, Ustadz. Apakah sudah masuk pada sesi tanya jawab? Saya coba tambahkan dulu ya sedikit beberapa catatan terkait yang tadi disampaikan. Nah, pertama, ada muqaddimah yang itu selayaknya kita hafalkan sebelum kita berdoa. Kita sebut di sini muqaddimah doa. Muqaddimah doa. Muqaddimah doa itu adalah kalimat yang selayaknya kita baca sebelum kita berdoa. Kalimat yang dibaca agar doa mustajab. Seperti apa muqaddimah doa itu? Misalnya diantaranya adalah ucapan Nabi Yunus saat berada di perut ikan. Doa Yunus saat di perut ikan. Nabi SAW menegaskan dalam riwayat yang tadi kita sebutkan, kata Rasulullah SAW, da'watul dhinnun, doanya Nabi Dhunnun, idza da'a wa huwa fi batnil hut, yang beliau ucapkan ketika beliau berada di perut ikan. Innahu lam yada'u biha muslimun fi syai'in qattu illa stajaballahu lah. Apabila seorang muslim mengucapkan kalimat ini lalu dia berdoa, maka doanya akan diijabai. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam kalimat ini ada dua hal yang istimewa. Pertama adalah menetapkan ketauhidan Allah, dan dia menyucikan Allah subhanaka. Lalu yang kedua adalah menyebutkan kekurangan dirinya, mengunggulkan Allah, mengagungkan Allah dengan pengagungan yang tertinggi, yaitu pengagungan tauhid. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau.
dan menyucikan Allah dari segala kekurangan. Subhanaka. Kemudian yang berikutnya adalah menyebutkan kekurangan dirinya. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku orang zalim. Begini, ketika seseorang itu bekerja, misalnya A punya karyawan B. Saat A bekerja atau A punya karyawan B, misalnya dia mempekerjakan B. B ini adalah seorang tukang. Lalu A ini pemilik rumah. Dia manggil tukang, tolong dong benerin genteng saya yang bocor, benerin sumur saya yang nggak keluar air dan seterusnya. Sehingga pada posisi ini B sebagai tukang diminta untuk mengerjakan tugas yang disampaikan oleh A. Apa yang terjadi kalau B itu tidak kerja dengan maksimal? A akan dirugikan. Sehingga ketika B tidak bekerja dengan maksimal, A akan dirugikan. Sekarang coba lihat. Allah Ta'ala memberikan perintah kepada hamba. Di antara hamba ada yang mau mengerjakan perintah itu, ada yang mengerjakan dengan sempurna, ada yang mengerjakan dengan asal-asalan, dan aneka cara yang dilakukan oleh hamba ketika mengerjakannya, bahkan ada yang tidak mau mengerjakannya. Apakah Allah dirugikan? Sama sekali tidak. Maka Allah tetap maha suci walaupun kita zalim. Dalam doa Nabi Yunus alaihissalam, beliau mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau. Allah tersucikan. Apapun itu Allah tetap maha suci. Tidak mengalami kerugian, tidak mengalami cacat, tidak mengalami apapun. Inni kuntu minadz zalimin, sesungguhnya aku orang yang zalim. Walaupun aku zalim, Allah tidak rugi. Demikianlah rahasia doanya Nabi Yunus alaihissalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selanjutnya, selain ucapan Nabi Yunus adalah mencari kalimat yang di situ mengandung Ismullahil A'zam, mengandung nama Allah yang paling agung. Ada kalimat yang mengandung apa? Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Dari mana kita tahu Pak kalau dalam kalimat itu mengandung nama Allah yang paling agung? Yang jelas dia salah satu dari Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna. Salah satu dari Asmaul Husna itu yang mana? Nah, ulama beda pendapat dalam hal ini. Namun yang jelas dalam doa yang tadi disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya dari Buraidah Ibnu Hasib, bahwa ayahnya Abdullah bin Buraidah meriwayatkan bahwa Buraidah, yaitu ayah beliau, menceritakan ada orang yang berdoa dan didengar oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah. La ilaha illa anta. Al-ahadu as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian oleh Nabi SAW beliau katakan, laqad sa'alallaha bismilladzi idza su'ila bihi a'ta. Engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebut namanya yang apabila dia diminta a'ta pasti akan diberi. Wa idza du'iya bihi ajaba, dan kalau dia berdoa pasti akan diijabai.
jika menggunakan kalimat itu sebagai muqaddimah. Maka saya harapkan Anda hafal kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ditegaskan oleh Nabi SAW, dalam kalimat ini ada Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang paling agung, yang kalau orang berdoa dengan menyebut itu pasti akan diijabai oleh Allah. Baik. Nah, Ismullah Al-A'zam dalam ayat ini yang mana, Pak? Dalam teks hadis ini. Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Ismullahil A'zam adalah nama As-Samad. Ada yang mengatakan ya keseluruhan itu Ismullahil A'zam. Intinya dalam kalimat ini terkandung nama Allah yang paling agung. Sehingga kalau bisa dihafalkan, dan jika sudah menghafal tolong dijaga. Sehingga kalau kita sebelum berdoa, kita minta kepada Allah dengan menyebut kalimat ini. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu alam. Baik, mungkin itu sebagai tambahannya. Jadi sifatnya adalah tugas kalau berdoa baca kalimat tadi ya. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta sampai akhir dari muqaddimah doa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami kembalikan. Khairan Ustadz atas materinya. Sekarang bisa membacakan pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Ustadz izin bertanya, mengingat Allah turun ke bumi di sepertiga malam terakhir dan mencari hamba-hambanya yang berdoa dan pasti dikabulkan. Apakah ini bisa bermakna bahwa berdoa di waktu sepertiga malam terakhir ini mempunyai kemustajaban yang melebihi kemustajaban berdoa di waktu dan tempat mustajab lainnya? Ustadz mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis nuzul. Hadis nuzul itu ya hadis yang tadi disebutkan, bahwa Allah akan turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, "May yad'uni fa astajibulah." Siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabai. Wa may yas'aluni fa u'tiyah. Dan siapa yang minta akan aku kasih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yastaghfiruni aghfirullah." Siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Nah, itu dalam posisi Nabi SAW meriwayatkan dari Allah berfirman seperti itu. Maka jangan ditakwil bahwa yang turun adalah rahmat. Karena rahmat tidak mungkin berani untuk mengatakan siapa yang minta akan aku kasih. Rahmat gak bisa punya hak untuk itu. Karena sebagian orang ada yang meyakini bahwasanya yang turun itu adalah rahmat Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal seperti ini tidak bisa dilogika, maka ikuti saja sesuai dengan teks yang ada. Amiruha kama ja'at, biarkan teks itu berjalan apa adanya. Sehingga ikuti teks yang ada. Kita imani Allah itu turun di sepertiga malam yang terakhir. Nah, selanjutnya, apakah nilai keutamaan berdoa ketika itu mengalahkan yang lainnya? Kalau mengalahkan saya tidak tahu. Karena Nabi SAW memberikan arahan, ada banyak sekali tempat mustajab sebagaimana ada banyak waktu mustajab. Sehingga silahkan manfaatkan dengan sebaik mungkin di tempat mustajab maupun waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga saat misalnya waktu yang mustajab itu kelewat, terus kita sedih, maka nanti kita segera berdoa walaupun waktu mustajabnya sudah kelewat. Sehingga yang paling ideal adalah di waktu itu, meskipun sah-sah saja kalau memilih waktu yang lain. Wallahu alam.
Baik, semoga bisa menjawab ya. Jadi kalau tadi membandingkan, nah itu butuh banyak riwayat untuk bisa menyimpulkan itu. Saya nggak tahu mana yang lebih afdal, tapi dua-duanya bisa dimanfaatkan. Fadhal. Fadhali. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz, menjaga Ustadz, dan semoga Allah memudahkan Ustadz berdakwah dimanapun berada. Amin ya Rabbal Amin alamin. walakum bimithlin. Ustadz izin bertanya, mohon penjelasannya mengenai hadis yang berbunyi, barang siapa yang tidak sempat berdoa kepadaku karena sibuk berzikir, niscaya aku memberinya pemberian terbaik. Jazakallah khairan. Baik. Demikian teks hadisnya. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Hudzaifah, Anas dan yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Untuk hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya dengan lafaz, "Man syaghalahul Qur'an an dzikri." Siapa yang sibuk baca Quran sehingga dia tidak sempat berzikir kepadaku, wa mas'alati dan tidak sempat berdoa kepadaku, a'taituhu afdala ma u'tiyas sa'ilin. Maka akan aku berikan kepadanya yang lebih istimewa dibandingkan apa yang diminta oleh as-sa'ilin, orang-orang yang meminta. Namun dalam sanad riwayat ini ada Atiyah Al-Aufi dan statusnya dhaif. Selanjutnya, untuk hadis Hudzaifah, hadis Jabir diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Al-Qudai dalam Musnad Asy-Syihab, wa huwa matrukul hadis, dan status beliau adalah orang yang hadisnya ditinggalkan. Berikutnya hadis Hudzaifah, yuhadditsu bil manakir. Beliau sering menyampaikan hadis-hadis mungkar. Dan yang lainnya, dan kesimpulannya adalah bahwa hadis yang tadi Anda sebutkan statusnya dhaif. Statusnya dhaif. Siapa yang sibuk membaca Quran sehingga tidak sempat untuk berzikir kepadaku dan minta kepadaku, maka akan aku berikan kepada yang lebih baik daripada apa yang ma'utiyas sa'ilin, apa yang diminta oleh orang-orang yang rajin meminta. Namun ternyata hadisnya dhaif. Wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Ustadz, apa maksud berdoa dengan harap dan cemas? Jazakallah khairan. Lebih tepatnya beribadah. Apa yang dimaksud beribadah dengan harap dan cemas? Ibadah itu sendiri adalah doa. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah bentuk ibadah. Lalu apa maksud ketika orang itu berdoa atau beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian mendapatkan seperti yang tadi ditanyakan? Ya. Jadi dia berdoa kepada Allah. Nah, coba tadi disebutkan apa yang dia minta, apa yang disampaikan dalam pertanyaan? Hanya itu saja. Harap-harap cemas. Apa yang dimaksud dengan doa harap cemas? Dia beribadah kepada Allah. Nah, dengan adanya harap cemas. Harap cemas artinya dia berharap akan mendapatkan sesuatu dan khawatir dia kehilangan apa yang dia inginkan. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan ini seperti sayap kanan dan sayap kiri. Burung itu bisa terbang ketika sayapnya lengkap. Pada saat seorang mukmin beribadah kepada Allah, dan ibadah itu adalah doa, karena dalam ibadah dia berharap dapat pahala. Sebagaimana dalam berdoa dia berharap dapat apa yang dia minta. Harap cemas berarti dia berharap doanya diijabahi sehingga dikasih sesuai yang dia minta. Ibadah yang diiringi dengan harapan adalah ibadahnya
diiringi dengan harapan dapat pahala. Di saat yang sama dia cemas, jangan-jangan doanya tidak diijabahi, jangan-jangan ibadahnya tidak dikabulkan atau ibadahnya tidak diterima, sehingga nggak dapat semuanya. Dan dua hal ini bisa terkumpul dalam hati seorang mukmin. Dia mengharapkan sesuatu, di saat yang sama dia juga takut jangan-jangan tidak diterima. Sebagai contoh ya, orang ngerjain tugas akhir, dia punya harapan nggak? Punya harapan. Apa harapannya? Diterima oleh dosen sehingga bisa lulus. Apa kecemasannya? Ditolak lalu dia nggak lulus. Dia padahal sudah keluar effort, keluar tenaga banyak, tapi ditolak lalu tidak lulus. Dia sedih dengan itu. Sehingga setiap orang beraktivitas pasti diiringi dengan dua ini. Nah, dua ini dalam urusan akhirat, kalau tidak punya iman, orang tidak akan punya harapan dan tidak punya rasa takut. Ya, kamu kalau berdoanya kayak gini nanti nggak diijabahi lah. Karena mungkin imannya lemah, bagi dia nggak apa-apa. Yang penting pokoknya saya sudah cukup. Mungkin seperti itu. Karena imannya lemah. Dalam arti harap cemasnya kurang. Tapi kalau orang penuh dengan semangat, punya harapan dan takut jangan-jangan tidak diterima itu besar, maka akan semakin kuat ketika dia berdoa kepada Allah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustadz. Pertanyaan berikutnya ini banyak yang hampir sama. Anda mencoba menggabungkan. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, seperti diketahui berdoa itu di sujud terakhir saja atau di setiap sujud, dan apakah boleh berdoa di memakai bahasa selain bahasa Arab, dan apakah doa sebelum salam itu juga dianjurkan, mana yang lebih afdol ketika sujud atau sebelum salam? Begitu kira-kira Ustadz. Baik. Pertama terkait berdoa ketika sujud, itu di sujud keberapa? Rasulullah SAW tidak menyebutkan nomor sujudnya, tapi beliau hanya memberikan motivasi. Amma sujudu faqaminun ayyustajabu bihi fa'aksiru minad du'a. Ketika sujud ada peluang besar diijabahi, maka perbanyaklah untuk berdoa. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan sujud keberapa. Oleh karena itu ketika orang sholat dan sedang sujud, dia bisa berdoa di sujud keberapapun, di sujud manapun, di nomor berapapun, mau pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, silahkan. Wallahu alam. Kemudian bagaimana kalau misalnya sujudnya hanya yang terakhir saja ketika berdoa? Ya, mengkhususkan seperti itu kalau sesekali tidak apa-apa, tapi kalau rutin nanti jadinya aturan. Nah, kita lihat masyarakat karena merutinkan seperti itu, ketika berdoa ketika sujud itu panjang, akhirnya banyak orang yang menganggap itu seperti jadi aturan, padahal tidak ada aturan demikian. Artinya kalau mau doa sambil sujud, bisa ketika sujud pertama, kedua, ketiga, maupun sujud yang lainnya. Kalaupun sujud terakhir ya silahkan, tapi sifatnya ya sebagaimana sujud pada umumnya. Wallahu alam. Lalu bagaimana dengan hukum berdoa menggunakan selain bahasa Arab? Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Meskipun yang terbaik adalah berdoa dengan menggunakan doa yang ma'tsur, yang ada dalilnya. Karena kalau doa itu ada dalilnya, bisa dipastikan redaksinya paling bagus. Wallahu alam. Terkait dengan doa ada tambahan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah doa-doa ini kita bisa mencatatnya dan membacanya ketika berdoa begitu agar tidak terlupa? Tapi Anda kurang tahu ya, apa bacanya waktu sholat atau berdoa sendiri sambil membaca doanya Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Diperbolehkan untuk berdoa dengan menggunakan teks. Jadi berdoa sambil baca teks boleh. Tidak ada larangan. Kalau dalam sholat gimana? Boleh. Sebagaimana kita ketika sholat terkadang baca mushaf, pakai mushaf. Maka tidak masalah orang berdoa ketika sholat sambil baca teks. Sehingga boleh saja dia ketika doa dalam sholat sambil menyimpan teks ditaruh di sakunya. Lalu saat tasyahud akhir, begitu selesai sholawat dia buka
teks tadi, kemudian dia baca sambil bertasyahud sampai akhir dari kegiatan sholat. Boleh demikian. Wallahu alam. Nah, mengenai doa selain bahasa Arab dalam sholat, secara pribadi saya memilih pendapat yang hukumnya membolehkan. Walaupun sebagian masyayikh melarang, tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang membolehkan. Wallahu alam. Baik, selanjutnya. Pertanyaan berikutnya, sebentar Ustaz, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, bagaimana kalau kita lagi sholat dan menangis, apakah membatalkan sholat karena kita lagi bersedih dan menangis dalam sholat, begitu kira-kira Ustadz? Nah. Bagaimana hukum menangis dalam sholat? Pertama perlu dibedakan antara menangis dan menangisi ya. Kalau menangisi itu berarti ada sesuatu yang membuat kita sedih, lalu kita nangis. Misalnya kena musibah A, kena musibah B, punya masalah A, punya masalah B, terus kita nangis, itu menangisi. Kalau menangis, kita merasakan kedekatan dengan Allah lalu nangis, atau takut dengan dosa yang kita miliki lalu nangis, itu menangis. Baik pertama maupun kedua, dua-duanya tidak membatalkan sholat. Menangisi tidak membatalkan sholat, menangis juga tidak membatalkan sholat, karena tangisan itu bukan benda najis. Cairan tangisan bukan benda najis. Sehingga ketika keluar cairan tangisan tidak sama sebagaimana orang ketika keluar air kencing, walaupun sama-sama cairan dari badan, karena tidak najis. Wallahu alam, intinya kalaupun misalnya ada orang yang nangis ketika sholat karena teringat dengan masalah yang dia miliki, itu tidak mengganggu keabsahan sholatnya. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana belum tahu doa apa saja yang dianjurkan dibaca sebelum salam dalam sholat. Waktu itu Ana pernah lihat Ustadz ada bukunya, rekomendasi buku doa yang dibaca sebelum salam. Tapi Ana lupa judulnya Ustadz, bisa mohon diingatkan, Ana ingin membelinya. Kalau Anda pengen tahu rekomendasi buku yang di situ mengandung banyak sekali doa-doa sebelum salam, Anda bisa lihat buku ini. Nah, ini bukunya ya. Sifat sholat Nabi SAW. Bisa yang cetakan kayak gini atau cetakan yang lain. Yang jelas dikarang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ini yang dulu cetakan awal-awal seperti ini. Ini termasuk buku bestseller. Dan Masya Allah, saya terinspirasi setelah membaca buku ini untuk kemudian membuka diri rajin belajar. Sebelum mengenal buku ini, sebagaimana masyarakat awam pada umumnya tidak punya ketertarikan dengan forum-forum kajian, kumpul-kumpul belajar, itu nggak punya ketertarikan. Setelah membaca buku ini, ada perubahan untuk itu. Nah, di pembahasan tentang doa-doa sebelum salam itu banyak sekali disebutkan di buku ini dengan riwayat. Allahumma hasibni hisaba yasira. Sebelumnya membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu pakai riwayat. Nah, karena ada riwayatnya, jadinya lebih meyakinkan kalau ini doa yang sahih. Sehingga ini hadis riwayat ini, hadis riwayat ini. Oleh karena itu mungkin sebagai saran Anda bisa beli buku ini agar nanti Anda bisa punya hafalan doa apa saja yang perlu dibaca sebelum salam. Wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berdoa di dalam sholat tetap memakai muqaddimah juga?
dan ditutup dengan selawat begitu Ustaz. Jazakallah khairan, barakallahu fikum. Jadi sholat itu sendiri adalah sudah ibadah, dan ketika sholat orang sangat dekat dengan Allah. Oleh karena itu ketika berdoa dia bisa langsung doa dengan sholat yang dia kerjakan. Karena saat dia sedang sholat berarti dia sedang sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Maka dia bisa langsung berdoa kepada Allah dalam kondisi itu. Wallahu a'lam. Dan apakah perlu juga muqaddimah? Muqaddimah boleh. Ya, misalnya membaca tadi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian dia berdoa. Diperbolehkan. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga Ustaz, dan seluruh jemaah kajian. Ustaz mohon nasihatnya, bagaimana jika diri ada di tahap pasrah yang tetap berdoa untuk diberikan pasangan, namun di dalam hati menganggap bahwa pasrah tidak apa-apa, kalaupun tidak dikasih. Kalaupun tidak, karena berharap Allah berikan nanti jika masuk surga. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Taib. Tolong bedakan dua hal ini ya. Pertama, berdoa sementara perasaannya tidak begitu butuh dengan apa yang dia minta. Jadi seperti orang yang umumnya berdoa dalam jumlah banyak tapi dia nggak begitu ngerti maknanya. Imamnya berdoa panjang dan dengan suara yang kadang kurang begitu jelas. Makmumnya amin, 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 amin. Cuman modal amin doang. Saat makmumnya ditanya, kamu mengaminkan doanya siapa? Itu doanya Pak Imam. Itu doanya Pak Imam. Terus Pak Imam minta apa? Nggak tahu itu. Pokoknya bahasa Arab. Ya belum tentu semua yang berbahasa Arab isinya doa. Bisa jadi bahasa Arab itu bentuknya apa? Penjelasan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah nonton ya, tayangan ada orang Arab datang ke daerah pelosok, kemudian dia cerita di rumah ini ada ini, ada ini. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang mepet terus angkat tangan, amin, 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 amin. Padahal dia tidak sedang berdoa, dia sedang menceritakan rumah itu. Masya Allah. Maka pentingnya orang itu ngerti bahasa Arab biar tidak disangka semuanya adalah doa. Orang baca bungkus sarimi ya, ada tulisan Arabnya, amin, amin. Padahal itu penjelasan tentang cara masak atau kandungan yang ada di benda itu. Nah seperti ini fatalnya orang kalau nggak ngerti apa yang dia minta. Maka kalau berdoa, pahamilah apa yang diminta. Kamu minta apa? Seharusnya paham. Pahami apa yang diminta. Karena kalau orang tidak paham berarti hatinya dalam kondisi laghin, dalam kondisi lalai. Dan doa dalam kondisi lalai tidak diijabahi doanya. Kemudian yang kedua, orang yang berdoa kepada Allah pengen berharap dikasih, tapi dia pasrah kepada Allah. Saya tahu, saya hanya minta, saya tidak mendikte. Allah memberi dan tidak memberi terserah Allah. Maka dia saat berdoa diiringi dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah. Allah akan mengasihi hambanya meskipun semuanya kembali kepada kehendak Allah. Kalau yang pertama tadi kesannya dia nggak butuh. Ya kita cuman amin aja, kita berdoa sebanyak-banyaknya dikabulin, alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Wah, kalau kayak gini ya gimana akan diijabahi? Enggak juga nggak apa-apa, juga nggak rugi ya. Cuman modal lisan doang. Ini apa-apaan? Kamu itu minta atau tidak? Serius minta atau enggak? Ya minta, tapi kalau enggak dikasih juga enggak apa-apa. Oh saya juga enggak begitu berharap. Kok malah kayak gitu? Ada yang seperti itu. Sehingga dia berdoa dalam suasana batin, dia tidak begitu berharap untuk mendapatkan apa yang dia minta. Bagaimana mungkin doanya akan diijabahi? Bagaimana mungkin doanya akan diijabahi oleh Allah? Yang kedua tadi, dia berdoa diiringi dengan harapan semoga dapat seperti apa yang saya minta meskipun saya pasrah kepada ketetapan Allah. Kalaupun misalnya di dunia doa saya tidak diijabahi, semoga saya dapat tabungan ketika di akhirat. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam posisi
doa yang kecil sekali diijabahi, atau kecil sekali terjadi, bukan diijabahi ya, kecil sekali bisa terjadi peluangnya. Kenapa? Beliau itu minta apa, Pak? Beliau minta punya anak. Dalam posisi beliau sudah tua, sehingga di sini dalam doanya beliau mengatakan, Qala Rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, aku merasa tulang-tulangku telah lemah. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku telah menyalah uban. Walam akum bidu'aika Rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak pernah merasa rugi untuk selalu berdoa kepadamu. Dan beliau juga mengatakan, wa inni khiftul mawaliya mi warai wa kanat imraati akhira. Istriku itu mandul. Di usia masih muda istrinya mandul, kira-kira di usia tua makin mandul atau makin bagus? Ya, secara perhitungan manusia seharusnya makin mandul. Tapi Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah, dan beliau merasa, saya nggak ada ruginya kalau berdoa kepada Allah. Kalaupun nggak diijabahi, Allah simpan di akhirat. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tabungan di surga. Jadi begitu ya, mungkin Anda ketika berdoa sambil diiringi dengan semangat seperti ini. Saya tetap berharap kepada Allah Ta'ala untuk ngasih seperti yang saya harapkan. Ya, meskipun kalaupun Allah nggak ngasih, kita pasrah kepada ketetapan Allah Ta'ala. Wallahu alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.